menerima, dia nggak akan miskin. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya. Kalau dia menerima, ya, Al-Quran itu Allah berfirman akan mencukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi siapa yang bertawakal kepada Allah. Jadi nggak akan, kenapa? Karena ini urusan hati, menerima itu. Ini hati. Bagaimana kita kaya, orang kekayaan diberikan oleh Allah. Bagaimana kita gagah, orang kegagahan itu diberikan oleh Allah. Bagaimana kita itu sempurna, orang kesempurnaan itu Allah yang jadikan. Makanya bagaimana kita miskin? Enggak miskin. Kalau kita menerima bahwa Allah itu maha kaya, maha mencukupi. Waduh, persoalan bisa nggak diselesaikan? Yakinlah, Allah itu mencukupi. Allah itu maha kaya. Bismillah. Menerimanya kita ini belum. Merasa miskin dulu. Merasa miskin dulu, jadi miskin. Kenapa? Karena anak indah zani abdi, aku bagaimana berprasangka hambaku. Di situ loh. Makanya kalau kita itu udah yakin Allah itu qadir, jangan kita mengaku miskin. Aduh lapar, ntar buka pakai apa ini? Aduh, waduh, udah tanggal 13 ini, puasa 13 hari. Anak-anak belum beli baju lebaran, bayar listrik, bayar tunggakan, segala macam. Waduh, gimana? Ya udah, pusing nih. Kenapa? Karena dilihat dari ini. Lihat, coba lihat ini. Allah itu maha kaya, Allah itu maha mencukupi, menerima. Kalau udah nggak cukupin mati saja. Kan begitu. Diambil. Rezekinya udah nggak ada, habis sudah. Saya Ustaz. Iya. Yakinkan oleh kita Allah itu maha mencukupi. Pak, bagaimana ini yang namanya ini? Allah maha mencukupi. Pak, kalau Bapak, ya mudah-mudahan cuman sekali-kali aja. Tapi saya yakin Bapak pernah mengalami yang namanya genting, yang namanya udah pasrah kepada Allah, pasrah bongkoan. Bagaimana contohnya? Istri melahirkan, duit nggak punya, tetangga pada tidur semua, ini bagaimana? Kan gitu kan? Udahlah, bagaimana Tuhan aja. Pasrah. Bapak pasti lihat itu kekuasaan. Kalau digenting baru tahu, oh iya Allah maha kuasa. Ah itu, udah kepepet itu. Coba. Kalau belum itu belum lihat. Makanya cara melihat kekuasaan Allah lewat belajar yang pertama, yang kedua lewat iman. Kalau lewat iman ini, insya Allah Pak, nggak ada di dunia ini yang namanya kesombongan, hasad, keserakahan, apalagi merasa miskin, nggak ada. Bagaimana aku hina, sedang yang maha mulia menciptakan aku, kan gitu. Tapi bagaimana aku mulia, sedang yang maha mulia menempatkan aku di tempat yang hina, dunia. Jadi kita pasrah kepada Allah. Ini kita pasrahnya udah tadi, udah kepepet. Ini kayak besok nih tanggal 29 pada daftar ulang. Wah berisik semua. Sampai ada yang protes sama saya, Pak Ustaz saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena tadi ya sekarang Pak masukin sekolah SD, SMP, SMA itu lewat itu. Jadi kita masih berpikir yang atas aja kalau sebab akibat. Padahal kita lewat iman. Ingat tuh Pak, lewat iman. Kalau lewat iman, Bapak nggak merasa sendiri, Bapak nggak merasa hina, nggak merasa miskin. Kenapa? Karena Bapak itu udah yakin. Kenapa yakinnya? Karena tadi, bagaimana kita itu kagak sulit
Wong Allah Subhanahu wa taala menguji kan begitu, nerima aja. Bagaimana kita nggak kaya, Allah Subhanahu wa taala memberi kekayaan, nerima aja. Kita menerimanya itu ya tadi. Makanya caranya itu yakinkan Allah itu Ghaniyun. Yakinkan Allah itu Al-Kaf. Maha mencukupkan. Jadi kalau orang yang belum menerima Allah itu Maha mencukupkan, nggak bakal hidupnya itu menerima, mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menggantungkan lewat ilmunya. Terang aja dia kaya, dia punya usaha, terang aja dia senang, dia punya usaha, begitu aja ngomongnya. Kita itu harus yakin Allah mencukupi. Allah Maha Kaya. Jadi caranya kita meyakinkan Allah mencukupi bagaimana? Tadi, ya, dia kaya karena Allah memberikan kekayaan. Bagi kita Allah mencukupi. Enakan mana Pak? Dicukupi sama yang kaya? Cukup. Mau ini cukup, mau ini cukup, kan begitu. Kalau kaya Pak, sekarang pusing. Dari kelurahan minta yang namanya zakat, dari ini mintain, dari ini sumbangan ini, dari kalau bahasa kita ormas ngikut minta jadi kaya tuh. Kalau orang cukup kan kagak. Ada yang datang minta kasih nggak? Cukup kan begitu. Tuh. Cukup, alhamdulillah. Makanya kalau bapak makan di warung nasi nggak dihitung. Kasih perang baru bisa mungkin bisa tender. Nasi bubur. Nasinya prek jadinya tuh. Nggak gitu. Maaf aja yang punya restoran Padang aja, walaupun dikatakan restoran saudara kandung, makan bayar Pak. Biar kata bacaan saudara kan, makan bayar. Makannya di Padang, kakinya diangket. Bayar makan itu. Kali itu nggak bayar, itu bayar makan gitu. Itu Pak, jadi mencukupi itu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, banyak dalilnya itu. Cuman selama ini kita itu hanya berpedoman kepada yang namanya zikir, pada yang namanya wirid segala macam. Sesungguhnya zikir atau wirid segala macam kalau dia tidak yakin Allah Ghaniyun dan Kaf, nggak nerima. Hati ini nggak nerima. Inilah kuncinya. Kalau lewat yang atas, lewat tolabul ilmi. Kenapa? Waktu terjadi yang namanya suara terompet, masa malaikat main-main? Tes. Latihan. Asing berarti kotor. Ya kan? Pada waktunya nggak bunyi. Nah, saintifik sendiri mengatakan ada sebab dan akibat. Kita, aduh, disinilah malaikat main-main itu terompet. Cek satu karatan kelamaan ya Pak. Tuh Pak. Sekarang apa jadi berita, emang apa aja tuh? Masya Allah. Ya jadi itu tadi. Jadi bagaimana caranya kita menerima Allah itu? Ya, Ghaniyun, Kaf. Kita nggak akan ya berkiblat kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semuanya itu adanya di sini. Ini letaknya ini, kalau ini bagian yang ininya apalnya, disinilah hati. Ini kalau hati udah nerima, beres semua urusan. Karena apa? Karena hati ini
menerima keimanan. Makanya nikmat iman itu begitu hebatnya. Banyak orang yang ngaku beriman sekarang di pasar atau di warteg kalau siang hari pada makan, tapi ngakunya oh iya sahur. Dua-duanya Allah itu menjamin, yarfa'illah, kan gitu Allah katakan dalam Al-Quran, akan diangkat derajatnya orang berilmu dan orang yang beriman. Cuma kalau kita itu punya ilmu, jangan berhenti di sebab dan akibat. Sama juga kita punya yang namanya biji mangga, kita tanam jadi pohon terus berbuah mangga, buah mangga kita tanam lagi, ada yang hilang di situ. Apa yang hilang? Yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi keimanan itu dasarnya menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cukup. Pak, kenapa sih saya banyak utang, susah hidup ini? Karena Allah lagi nguji. Itu nanti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak itu punya rezekinya masing-masing. Istri punya, anak punya, kita punya. Itu. Jadi semuanya itu kalau kita berpaham pada akidah Allah mencukupi, Allah Maha Kaya, nggak pusing. Tadi sebelum pengajian Ijo cerita pengurus yatim sono begini bingung mencari yang namanya dana ini. Kalau itu kenapa? Karena dia pakai akal. Kalau kita pakai iman, nggak mungkin yatim du'afa itu tidak punya rizki. Pasti Allah kasih rezekinya. Ya tapi kan kita wajib berusaha. Tidak, makhluk itu urusan Allah. Ketika yang namanya Abdul Muthalib, ya, begitu Ka'bah mau diserang sama tentara Abraha, pada saat itu dia bilang, mana sapi saya, mana ontak saya, mana? Kata orang, lu kan pengurus Ka'bah, masa harta kamu yang kamu ini kan? Iya. Kalau Ka'bah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini milik saya. Itu Abdul Muthalib. Nyatanya benar, Ka'bah itu Allah pelihara. Miliknya dia dirampas. Seperti itu. Jadi kita semua itu harus yakin Allah itu mencukupi. Jadi bagaimana caranya kita ini? Wa kafa billahi syahida itu. Jadi kalau Bapak punya masalah, punya utang, kalau yang kemarin itu terlalu berat, baca subhanallah bihamdihi subhanallah yang azim, atau baca ratib segala macam berat, baca itu. Wa kafa billahi, itu aja. Cukup Allah yang menjadi saksi. Insya Allah akan tunai apa yang Bapak hajati. Jadi nggak usah wirid lagi, yakin aja dalam hati bahwa Allah itu maha mencukupi. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi. Allah yang tahu, Allah yang, nah itu aja. Yang mudabir-dabir. Itu Pak. Kenapa? Karena keimanan yang demikian ini udah hampir hilang di tengah masyarakat. Karena mereka itu tertumpu kepada yang namanya pengetahuan. Realistis. Iya. Syahidah. Itu aja. Kalau Bapak punya yang namanya, waduh saya punya tagihan gagal cair-cair bagaimana? Cukup Allah yang menjadi saksi. Cukup Allah yang tuh. Insya Allah inilah yang dikatakan keimanan.
Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah itu Allah akan mencukupi. Bagaimana bertawakal kita? Kita kan udah usaha bekerja, ya. Tetap dalam hal ini kita yakinkan Allah akan mencukupi segala sesuatu. Itu terminal akhir orang beriman. Jadi jangan sampai ya Bapak itu nyeleneh dalam akidah. Banyak sekarang ini yang taraweh lah, yang ini dipermasalahkan. Padahal hanya orang yang beriman, Nabi yang mengatakan orang yang bodoh, yang banyak kan masuk surga. Karena orang bodoh itu sami'na wa ta'na. Orang pintar itu kata Nabi banyak kan neraka karena tadi apal ngeyel aja udah. Bagaimana Pak masalah menerima ini? Wa kafa billahi syahida itu amalan dari Pak Ki Binyamin itu, wa kafa billahi syahida. Baca 129 kali. Ya? Iya, wa kafa billahi syahida. Kalau ente punya masalah, punya problem, udah pusing gitu ya, cukup Allah. Itu wa kafa billahi syahida. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil boleh. Tapi yang dengan ini wa kafa billahi syahida. Cukup Allah. Tuh, baca insyaallah.